Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan tahapan dalam membuat data flow diagram dan entity relationship diagram. Di sini DFD dan ERD eh, sistem e-commerce marketplace pada badan usaha milik desa berbasis website. Sebagaimana diketahui, data flow diagram adalah diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem informasi. Pada DFD, terdapat informasi terkait input dan output dari setiap proses tersebut. DFD juga memiliki berbagai fungsi seperti menyampaikan rancangan sistem, menggambarkan sistem, dan perancangan model. Langkah-langkah membuat DFD, yang pertama konteks diagram, yang kedua membuat diagram level 0, kemudian membuat diagram level 1. Tahapan dalam konteks diagram, yang pertama tentukan nama sistemnya. Tujuan menentukan nama sistem adalah untuk memberikan identitas unik dan mudah dikenali bagi sistem tersebut. Nah, di sini sistemnya sistem e-commerce marketplace pada badan usaha milik desa. Yang kedua, tentukan entitas eksternal. Tujuan menentukan entitas eksternal adalah untuk mengidentifikasi dan memahami aktor atau pihak eksternal yang memiliki keterkaitan atau berinteraksi dengan sistem. Dan di sini entitas eksternalnya ada admin, vendor, dan konsumen. Yang ketiga, tentukan data dan informasi yang mengalir. Tujuan menentukan data dan informasi yang mengalir adalah untuk mengidentifikasi aliran informasi yang terjadi dalam suatu sistem atau proses. Di sini, data dan informasinya yaitu data kelengkapan profil konsumen, data kelengkapan profil vendor, data kelengkapan produk, data bank admin, data transaksi pemesanan, dan data master ekspedisi pengiriman. Yang keempat, tentukan urutan proses bisnis yang terjadi. Tujuan menentukan urutan proses bisnis adalah untuk mengorganisir dan menggambarkan bagaimana langkah-langkah tersebut saling terkait dan berkontribusi dalam mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Di sini prosesnya, yang pertama proses mengolah hak akses, yang kedua proses mengelola data master, yang ketiga proses mengelola data transaksi pemesanan, dan terakhir proses mengelola data pengiriman. Dan di sini kita lihat ada gambar satu, itu ada konteks diagram, di mana di konteks diagram dari sistem e-commerce marketplace pada badan usaha milik desa ini terdiri dari 3 entitas, dan aliran datanya masing-masing saling terkait. 3 entitas tersebut adalah admin, entitas vendor, dan entitas konsumen. 3 entitas ini memberikan input data dan menerima output data yang diperlukan. Entitas eksternal di sini ada admin, vendor, dan konsumen, serta ada data store, yaitu member, barang, bank, admin, pemesanan, pengiriman. Kemudian akan membuat DFD level 0 sistem e-commerce marketplace pada BUM desa ini terdiri dari 4 proses, yaitu 3 entitas eksternal dan 5 data store. Yang pertama proses mengolah hak akses, kedua proses mengolah data master, yang ketiga proses mengolah data transaksi pemesanan, kemudian proses mengolah data pengiriman. Dapat dilihat di gambar 2, itu ada diagram level 0 bagian 1, di mana di sini vendor mula-mula melakukan
menyampaikan data kelengkapan produk dan juga menyampaikan data kelengkapan profil vendor kepada pengelola data master yang nantinya akan diteruskan kepada admin. Kemudian nanti admin akan memproses sehingga memberikan informasi data produk ke konsumen serta juga akan mengembalikan informasi tersebut seperti informasi data profil konsumen dan informasi data produk itu kepada vendor. Sehingga terjadilah sistem diagram level 0 bagian 1 yaitu yang menjelaskan pengelola hak akses dan mengelola data master. Kemudian ada diagram level 0 bagian 2 di mana di sini mengelola data transaksi pemesanan itu disampaikan informasi data transaksi kepada admin, kepada vendor yang dimulai dari data transaksi yang ada di konsumen, di mana konsumen melakukan transaksi atau membeli produk yang diteruskan, kemudian diolah data transaksi pemesanan tersebut. Kemudian ada diagram level 0 bagian 3 yaitu mengelola data pengiriman. Data pengiriman ini akan disampaikan kepada admin nantinya yang kemudian admin memberikan data master ekspedisi pengiriman yang akan diteruskan kepada konsumen yang kemudian akan dikonfirmasi atau diinformasikan kembali kepada kepada vendor terkait dengan informasi data master ekspedisi pengiriman. Kemudian ada diagram level 1, di mana di diagram level 1 ini pengelolaan data master member pada sistem e-commerce marketplace. DFD level 1 ini pengelolaan data master member mempunyai 2 proses, yaitu 3 external entity, kemudian ada 2 data store. Proses yang pertama adalah input data master member, proses yang kedua itu menyimpan data. Nah, yang dapat dilihat di gambar 5, yaitu diagram level 1 data master member. Kemudian dapat dilihat dari gambar 6, ini ada diagram level 1 data master admin, di mana data master admin pada sistem e-commerce marketplace ini, pengelolaan data master admin mempunyai 2 proses, yaitu 3 external entity dan 1 data store. Proses yang pertama adalah input data master admin. Proses yang kedua menyimpan data master admin. DFD level 1 dari pengelolaan data master admin ini dapat dilihat di gambar 6 ini. Kemudian yang berikutnya ada diagram level 1 data transaksi pemesanan. Data transaksi pemesanan pada sistem e-commerce marketplace ini, di mana DFD level 1 pengelolaan data transaksi pemesanan mempunyai 2 proses, 3 external entity dan 1 data store. Proses yang pertama adalah input data transaksi. Pemesanan. Proses yang kedua menyimpan data, kemudian menyimpan data transaksi pemesanan, kemudian pengelolaan data transaksi pemesanan yang dapat dilihat pada gambar 7 diagram level 1 data transaksi pemesanan. Kemudian ada diagram level 1 data pengiriman. Pada DFD level 1 pengelolaan data pengiriman pada sistem e-commerce marketplace mempunyai 2 proses, yaitu 3 external entity, ada vendor, tadi ada admin dan ada konsumen, kemudian ada 1 data store. Proses yang pertama adalah input data pengiriman.
input data pengiriman, kemudian proses yang kedua menyimpan data pengiriman, kemudian DFD level 1 ini dari pengelolaan data master pengiriman dapat dilihat di gambar 8, yaitu diagram level 1 data pengiriman.